Slay the Gods, episode 44. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bibi, tubuh Lin Qiye sedikit gemetar saat melihat ide penelepon. Saat berikutnya, tendangan cambuk yang sangat dahsyat diayunkan di depannya. Lin Qiye merunduk secepat kilat, menghindari serangan itu, dan membalas dengan tendangan kaki yang menyapu, menghantam pergelangan kaki Scorpion One dengan keras. Kalajengking bergoyang sedikit, namun tetap teguh seperti gunung. Tangguh sekali, Lin Qiye mengumpat dalam hati. Pedang bintangnya tiba-tiba menangkis pisau lipat itu, tetapi kekuatan mengerikan dari pedang itu tetap membuatnya terpental. Aku berhasil menyeimbangkan diri di salju, tetapi ponselku terguncang lepas dari tanganku dan jatuh ke salju di sampingku. Oh, Smurf yang lucu, oh, Smurf yang lucu. Kalajengking melirik telepon di salju dan mencibir. Telepon dari anggota keluarga. Apakah wanita itu, atau anak itu? Lin Qiye perlahan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya yang gelap. Scorpion, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan Lin Qiye, mengangkat bahu dan melanjutkan. Ya, hari ini malam tahun baru Imlek. Mereka mungkin ingin bertanya kabarmu, apakah kamu sudah menyiapkan makan malam tahun baru, lalu memberitahumu bahwa mereka semua baik-baik saja. Hei, sebelum Scorpion dapat menyelesaikan ucapannya, sosok Lin Qiye melesat melintasi tanah yang tertutup salju. Bayangan pedang yang terjalin di tangannya bermekaran bagai kupu-kupu, bilah pedang berwarna biru pucat diarahkan langsung ke lehernya. Scorpion menangkis beberapa serangan Lin Qiye secara beruntun, mengeluarkan raungan rendah, darah dan ki-nya yang kuat mengalir keluar, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat dan membuat Lin Qiye terpental. Lin Qiye dengan lincah menyesuaikan sudutnya di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah, pedang tunggalnya tertanam di salju untuk menstabilkan dirinya. Faktanya, di bawah penglihatan dinamis Lin Qiye yang mengerikan, perbedaan kecepatan di antara keduanya tidaklah mustahil, tetapi perbedaan kekuatan yang besar selalu menempatkan Lin Qiye pada posisi yang tidak menguntungkan. Kalau terus begini, kita nggak akan bisa mengalahkan Sasori. Pasti ada cara lain. Lin Qiye menatap Scorpion One, pikirannya berpacu. Keluarga yang mengharukan. Scorpion menggenggam pisau lipatnya, dengan tenang berjalan menuju Lin Qiye. Aku yakin mereka tidak tahu apa yang kau lakukan, tidak tahu bahwa kau begitu dekat namun begitu jauh. Bagaimana mungkin mereka yang sedang asyik dengan kegembiraan tahun baru, membayangkan Anda sedang bertempur sampai mati di dekat mereka? Oh, benar. Setelah aku membunuhmu, aku akan menggantung kepalamu di luar balkon mereka. Mereka pasti ketakutan saat melihatnya saat lonceng tahun baru berbunyi, kan? Senyum Scorpion semakin menyeramkan. Lin Qiye mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, menahan gejolak darah di dadanya. Ia terhuyung-huyung berdiri di atas salju, kegelapan di sekitarnya nyaris tak terlihat. Setelah sekian lama melawan pasukan kalajengking gila, durasi reruntuhan tergelap hampir berakhir, dan kekuatan mentalnya hampir mencapai batasnya. Jika ia tidak bisa segera mengakhiri pertempuran ini, ia pasti akan mati. Di atas pegunungan dan di seberang lautan, hiduplah sekelompok Smurf. Nada dering ceria itu masih bergema di salju. Ini adalah kedua kalinya musik itu diputar, dan bibi di ujung telepon lainnya tampaknya masih belum berniat menutup telepon. Lin Qiye menarik napas dalam-dalam, dan kegelapan di matanya muncul kembali, sementara reruntuhan tergelap di sekitarnya juga menjadi stabil. Syair pujian. Dia tiba-tiba mencabut pedang bintang yang tertancap di salju, mengarahkan kedua pedangnya secara diagonal ke tanah, dan menghampiri Scorpion One bagai kilat. Sudah hampir putus asa, Scorpion terkekeh dan kembali mengambil posisi bertarung. Sosok Lin Qiye dengan cepat mendekati Scorpion One. Tepat saat tubuh mereka hendak bertabrakan, Lin Qiye tiba-tiba melangkah maju, kakinya terbenam dalam salju. Menabrak, di bawah pengaruh reruntuhan tergelap, salju di bawah kaki mereka tiba-tiba meletus, seolah-olah sebuah bom telah dikubur di salju, meledak menjadi hamparan salju putih yang luas. Kepingan salju yang melayang langsung membutakan Scorpion One. Ia sedikit mengernyit, dan dengan pengalaman tempurnya selama bertahun-tahun, tubuhnya bereaksi dengan cepat. Dentang.
Tanpa ragu, ia mengayunkan pisau lipatnya, berhasil menangkis pisau Lin Qiye dari samping. Kalajengking melihat sosok Lin Qiye terekspos, senyum mengembang di bibirnya, "Aku tahu kau akan melakukan ini." Tetapi kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi. Di tengah kepingan salju yang berterbangan, Lin Qiye menebas pisau lipat Scorpion One, sementara tangannya yang lain tetap kosong. Bagaimana dengan pisau kedua? Pikiran itu terlintas di benak Scorpion One, dan rasa krisis yang kuat menyerbu hatinya. Tepat saat ia hendak bergerak, mata Lin Qiye kembali memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kekuatan suci seraf melintasi kehampaan dan mengalir langsung ke pikiran Scorpion, membalikkan jiwanya dan menyebabkan dia membeku sesaat. Lin Qiye, setelah kehabisan tenaga mentalnya, mengeluarkan erangan teredam, wajahnya pucat pasi, dan terjatuh ke belakang. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat lembut dengan tangan kirinya. Pedang bintang milik Zhao Kongcheng mengiris butiran salju yang berjatuhan, diam-diam menusuk tengkuk Scorpion One dan dengan mudah memenggal kepalanya. Darah segar menyembur keluar bagaikan mata air. Lin Qiye tersandung dan jatuh di salju. Pisau Zhao Kongcheng mendarat di sampingnya, bilahnya dengan jelas memantulkan wajahnya dan sudut mulutnya yang sedikit terangkat. "Kita menang." Lin Qiye melirik Scorpion One yang sudah mati, terbaring telentang di salju, terengah-engah. Dia tidak memiliki energi spiritual lagi. Serangan balik yang putus asa terhadap Scorpion One ini sangat berbahaya. Langkah apapun yang salah perhitungan atau diambil Lin Qiye, ia akan menghadapi kehancuran total. Untungnya, dia menang. "Oh, Smurf yang lucu, oh, Smurf yang lucu." Telepon berdering lagi setelah hening lama. Lin Qiye berjuang untuk berdiri, menggunakan bilah pisaunya untuk menopang dirinya, dan terhuyung-huyung ke salju untuk mengangkat telepon. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyentuh mayat Scorpion sejenak, melepaskan pelat nama perak, dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Halo, Bibi, anak bodoh. Aku sudah meneleponmu dari tadi dan kamu tidak menjawab. Apa yang kamu lakukan? Hah, kamu kelamaan di luar sampai lupa kalau lagi haid." Serangkaian suara yang familiar terdengar dari ujung telepon yang lain, nadanya penuh kecemasan. Bibir Lin Qiye sedikit melengkung. Ia menyeret pisaunya yang berlumuran darah dan terhuyung-huyung melewati mayat-mayat itu, setiap langkah meninggalkan jejak kaki merah di salju. "Bibi, aku sedang mengobrol dengan teman-temanku dan tidak melihat ponselku," katanya lirih. "Anakmu, tidak bisakah kau menelepon ke rumah saat tahun baru Imlek?" "Saya berencana untuk menelepon malam ini. Awalnya, Bibi terdiam sejenak, suaranya melembut, "Bagaimana kabarmu di militer? Apa kamu baik-baik saja?" Lin Qiye menyeka darah dari wajahnya dan berjalan ke sudut koridor. Ia memandang keluar jendela ke bangunan kecil, dan dari sana ia bisa dengan jelas melihat bibinya sedang menelepon di balkon. Tangannya yang memegang telepon sedikit gemetar. Setelah jeda yang lama, ia berbicara dengan lembut. "Baiklah, aku baik-baik saja. Tahun baru Imlek sudah hampir tiba, apakah di unit Anda ada acara makan malam tahun baru?" "Ya, Kapten, kami sudah menyiapkannya, saya bisa memakannya segera setelah saya kembali." "Kembali? Kamu di luar?" "Tidak, maksudku, kita bisa makan di kafetaria." "Oh." Bibi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kalau begitu, kamu harus makan lebih banyak." Lin Qiye tampaknya merasakan bahwa suasana hati bibinya sedang buruk dan mengambil inisiatif untuk berbicara. "Bibi, aku tidak akan pulang tahun ini, jadi makan malam tahun barumu harus lebih mewah." "Tentu saja, jangan khawatir. Aku sedang merebus ikan di panci ini, baunya harum sekali. Nanti juga akan ada daging babi, tapi karena kamu tidak di rumah, kita mungkin tidak bisa menghabiskan semuanya. Ah Jin sedang tumbuh, kamu harus memastikan dia makan lebih banyak. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu ingin bicara dengan saudaramu sebentar?" "Oke." Di balkon, Bibi diam-diam menyeka air matanya, berbalik dan masuk ke dalam rumah, menyerahkan telepon kepada Yang Jin. "Hai, sobat. Ah Jin, kamu tidak ceroboh saat aku tidak di rumah, kan?" "Tentu saja tidak, saudaraku, mengapa engkau bertanya demikian?" "Tidak, aku hanya menyebutkannya secara santai." "Kakak, bagaimana kehidupan di tempatmu?" "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kalau kamu terlalu lelah, tak apa untuk kembali. Sekalipun langit runtuh, selalu ada orang-orang tinggi yang menopangnya."
Lin Qiye terdiam sejenak, lalu bersenandung tanda setuju. Kedua saudara itu hanya memegang telepon mereka cukup lama, tak seorang pun di antara mereka mengucapkan sepatah kata pun. "Hei, nak, kamu lama banget jauh dari kakakmu, apa kamu jadi jauh?" Melihat mereka berdua tak berbincang, bibinya langsung mengambil ponsel mereka. "Xiaoqi, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Ikan di pancingku sudah siap, aku harus mengambilnya." "Baiklah, bibi." Tante." Lin Qiye berdiri di sudut koridor, memperhatikan sosok yang sibuk itu. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Selamat tahun baru." "Ya, selamat tahun baru." Salju turun semakin sedikit, langit menjadi makin gelap. Di atap di samping rumah rendah, Lin Qiye duduk dengan tenang, dengan dua kotak hitam di sampingnya, seperti patung batu, tak bergerak untuk waktu yang lama. Kota membentang hingga cakrawala bagai lautan, semakin jauh dan gelap. Di cakrawala, tempat tanah bertemu langit, sinar matahari terbenam yang miring menyinari bayangan-bayangan bangunan yang bergerigi. Cahaya senja menyinari Lin Qiye, meninggalkan bayangan panjang di punggungnya. Mata yang dalam itu, bermandikan cahaya matahari yang lembut, menatap keluarga yang sibuk di kejauhan. Senyum mengembang di bibirnya, angin sepoi-sepoi membelai rambut hitam anak laki-laki itu, dan udara seakan dipenuhi aroma makanan. Setelah waktu yang entah berapa lama, seorang pria menggendong seorang anak perlahan berjalan ke sisinya, menatap rumah di kejauhan. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, "Apakah kamu menyesalinya?" Saat matahari terbenam, Lin Qiye menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak menyesal, kamu tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Semakin sering kamu kembali, semakin banyak orang akan memperhatikan tempat ini," kata Leng Xuan sambil duduk di sampingnya. "Aku tahu, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak datang hari ini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka." Lin Qiye menoleh dan menatap Leng Xuan dengan ekspresi bingung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Apakah menurutmu janji kapten untuk melindungi keluargamu hanya omong kosong?" Bibir Leng Xuan sedikit melengkung saat dia menunjuk ke rumah-rumah rendah di kejauhan. "Hari itu, ketika kapten dan wakil kapten datang ke rumahmu untuk mengantarkan material, mereka memasang benda terlarang bernama Wei Yang di pintumu. Benda terlarang ini tampak seperti selembar kertas semi-transparan bermotif, yang dapat membuka area terlarang kecil. Jika ada orang dengan niat jahat mencoba menerobos jangkauan perlindungan Wei Yang, ia akan aktif dan memindahkan semua makhluk yang ditandai di dalamnya ke titik lain yang ditandai bawah tanah Badan Perdamaian untuk memastikan keselamatan mereka." Lin Qiye tercengang. Ia belum pernah mendengar Chen Muye menyebutkan keberadaan Wei Yang sebelumnya, dan ia tidak tahu bahwa bibinya dan Yang Jin berada di bawah perlindungan benda terlarang. "Wei Yang," gumam Lin Qiye pada dirinya sendiri. "Seperti Boundless Void, ini adalah salah satu dari sedikit zona terlarang buatan manusia yang diciptakan oleh Night Watchers, tapi harganya tidak murah. Bahkan di dalam Night Watchers, tidak banyak yang mampu menggunakannya." Pada titik ini, Leng Xuan sepertinya teringat sesuatu, dan suaranya perlahan melunak. "Namun, di regu ke-136 kami, hampir setiap anggota keluarga memiliki perlindungan ini." Lin Qiye bertanya dengan tatapan kosong, "Mengapa?" Leng Xuan menatapnya penuh arti. "Menurutmu kenapa kaptennya begitu miskin?" Tubuh Lin Qiye sedikit gemetar, dan dia segera menyadari sesuatu, menatap kosong ke kejauhan. Leng Xuan menepuk bahunya, menyampirkan kotak senjata di bahunya, lalu berbalik dan berjalan menuruni tangga. Suaranya terdengar di telinga Lin Qiye terbawa angin. "Ayo, kamu tidak akan bisa merayakan makan malam tahun baru di rumah ini, tapi rumah lain akan selalu menyambutmu." Lin Qiye menatap tajam ke arah rumah, di mana bibinya sedang membawa piring-piring berisi hidangan segar dan hangat, meletakkannya di atas meja kayu kecil. Yang Jin duduk di sampingnya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tak berdaya, berdiri, dan berjalan menuju tangga. Tepat pada saat itu, seekor anjing kecil berkulit hitam dan kudisan muncul di depannya, terengah-engah, lalu segera berlari mendekat, menggosok-gosokkan kepalanya ke pergelangan kaki Lin Qiye. "Kura-kura hitam kecil." Lin Qiye menunduk karena terkejut dan mengusap lembut kepalanya dengan tangannya. Katak hitam kecil itu menjilati tangan Lin Qiye dan bersendawa. "Apa yang kamu makan? Kamu bahkan bersendawa." Lin Qiye tertawa.
Dia mengambil katak hitam kecil itu dan membawanya sampai ke dasar bangunan rendah, meletakkannya di tangga, dan berbisik. Aku pergi sekarang, kamu juga harus pulang. Kamu akan mendapat kejutan malam ini. Dia mengusap perut katak hitam kecil itu, berdiri, mengambil 2 kotak hitam itu, melirik sekali lagi ke pintu yang tertutup, lalu berbalik untuk berjalan menuju langit yang redup. Dia melangkah ke atas salju putih bersih, meninggalkan jejak kaki lurus yang membentang hingga ke kejauhan. Ding dong, selamat datang. Begitu Lin Qiye membuka pintu kantor, aroma masakan yang kaya langsung tercium. Minyak dan bahan-bahannya berdesis dan berderak berirama saat panci digoyang. Tidak ada suara di dunia yang dapat memberikan ketenangan pikiran. Hong Ying duduk di meja makan, matanya terpaku pada angsa rebus di atas meja. Ia menelan ludah beberapa kali, dan tangannya yang gelisah diam-diam meraih kaki angsa itu. Patah. Sumpit Wu Xiangnan dengan cepat menangkap tangan Hong Ying. Tunggu sampai semua orang datang baru kamu makan. Aku hanya akan menggigitnya sekali saja. Hong Ying mengulurkan satu jarinya dengan hati-hati. Tidak, Hong Ying menundukkan kepalanya dengan sedih, meletakkan sumpit di tangannya di atas meja, dan berbaring lemas di atas meja seperti ikan asin yang mimpinya telah terkuras. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat sekilas Lin Qiye memasuki ruangan dan matanya berbinar lagi. 7 malam, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lin Qiye menggelengkan kepalanya. Apakah pemanah itu sudah tertangkap? Hong Ying mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya dengan wajah getir. Tidak, orang itu larinya terlalu cepat. Aku tidak berani menggunakan reruntuhan terlarang untuk mengejarnya di siang bolong di kota, jadi dia lolos. Lin Qiye mengangguk sambil berpikir, tidak apa-apa, dia mungkin tidak bermaksud jahat, itu hanya identitasnya. Lin Qiye selalu mengkhawatirkan identitas orang misterius itu. Tidak banyak orang yang tahu lokasi rumahnya, dan dia juga tahu bahwa pasukan kalajengking gila telah menyergap di sana. Jika dia bukan penjaga malam, lalu siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Apakah kapten masih memasak? Tanya Wen Qimo saat dia keluar dari ruang bawah tanah, mengusap perutnya yang kosong. Aku sudah sibuk selama hampir 2 jam, dan itu karena Xiao Nan membantuku. Aku tidak tahu berapa banyak hidangan yang akan dia buat, aku kelaparan. Hong Ying berkata dengan wajah sedih. Beberapa menit kemudian, dapur akhirnya sunyi. Chen Muye keluar membawa baskom besar berisi sup ikan, diikuti si Xiaonan yang membawa setumpuk mangkuk dan sumpit. Akhirnya, semua orang duduk. Meja panjang, 8 kursi, dan 16 hidangan lezat. Chen Muye, Wu Xiangnan, Hong Ying, Wen Qimo, Lin Qiye, si Xiaonan, Leng Xuan, dan kursi kosong. Awalnya, seorang pria bernama Zhao Kongcheng seharusnya duduk di sana. Chen Muye perlahan mengangkat gelas di tangannya. Biru berwarna oranye kuning berkilauan samar di bawah cahaya, tatapannya menyapu semua orang. Tahun ini, banyak hal telah terjadi, teman lama telah meninggal, teman baru telah bergabung, dan seterusnya. Namun, kami berhasil melindungi kota ini sekali lagi, selama setahun penuh. Sebagai Kapten Regu 136, dan sebagai penjaga malam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir atas nama banyaknya nyawa yang hilang di kota Changnan. Chen Muye menegakkan tubuh, membungkuk dalam-dalam kepada semua orang yang hadir, lalu mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Saya berharap tahun depan saat ini, mereka yang duduk di sini masih seperti kita, tidak berkurang satupun. Setiap orang, selamat tahun baru. Semua orang berdiri dari tempat duduk mereka, mengangkat gelas tinggi-tinggi, dan saling berdenting, menghasilkan suara denting yang renyah. Anggur berputar-putar di dalam gelas-gelas yang berbeda bagai gelombang gandum kemasan, semuanya saling terhubung. Selamat tahun baru, suara mendesing, memukul, suara petasan menggema dari kejauhan, dan kembang api yang gemilang membubung dari setiap sudut kota, bermekaran di langit malam yang gelap. Kembang api warna-warni itu bergoyang tertiup angin dan perlahan menghilang tanpa jejak. Hai bro, sepertinya kita bertiga akan merayakan tahun baru Imlek bersama tahun ini. Baili Pangpang menyerahkan bir kaleng kepada Sen Qingsu, yang menatap kosong ke langit yang indah sebelum tersadar dari linglungnya. Dilarang minum selama jam kerja, Sen Qingsu menggelengkan kepalanya. Minumlah. Bahkan Cao Yuan, si setengah biksu itu, sudah minum. Kau ini, orang kelas pekerja,
Ribut soal apa? Bailey Pangpang menyeringai, menunjuk ke langit-langit di atasnya. Lagi pula, tim pengawalku sudah ada di sini. Sekalipun kau pingsan, tak seorang pun di kota Changnan bisa menyakitiku. Tetapi, ini perintah bos. Oke. Sen Qingzu menarik tutup kaleng soda, menimbulkan suara menggelegak, dan Chow Yuan, yang juga memegang bir, berjalan mendekat. Di dalam hotel cinta yang sempit dan lembab, 3 remaja duduk di dekat jendela, menyaksikan kembang api memenuhi langit dan meneguk bir mereka bersama-sama. Selamat Tahun Baru, di dalam gua bawah tanah yang remang-remang. An Qingyu, terbungkus jubah hitam, duduk diam di atas panggung batu. Papan catur di depannya telah lenyap, digantikan sebotol sprite yang sudah setengah kosong. Cahaya bulan yang kabur mengalir turun melalui jaring di atas kepala, menerangi sebagian kecil ruang bawah tanah, sementara suara kembang api yang jauh bergema melalui ruang kosong. An Qingyu menatap cahaya bulan di atas kepala, terdiam cukup lama, lalu perlahan mengangkat sprite di tangannya. Selamat Tahun Baru, dia bergumam pada dirinya sendiri.